Halo para kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, baik, atau masih mikirin hutang rokok di kios Pak Ditelmi? Ya oke, sesuai yang di judul, kali ini Jadis TV akan membahas alur cerita anime Nisekoi Season 1. Ya oke, daripada saya bacot sana sini cuma membuat kuota Anda habis sehingga Anda tidak bisa menonton alur ceritanya. Ya, kita langsung ke videonya. Gas, kuy. Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hating, man, tell them niggas stay. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. Di awal cerita kita diperlihatkan mimpi si tokoh utama yang bernama Raku Ichijo. Di sini Raku sedang bermimpi tentang kejadian masa lalu yang dimana Raku itu bertemu dengan gadis cewek dan membuat janji. Yang dimana sampai sekarang Raku masih belum mengetahui siapa gadis tersebut. Di sini kita diperlihatkan bahwa Raku itu adalah anak dari geng Yakuza. Dan karena itu juga yang membuat Raku berhati-hati dalam pergaulan. Dan kita pun kembali pada mimpi si Raku. Nah, di sini si Raku tidak ingat sama sekali tentang gadis yang ia temui waktu kecil. Dan satu-satunya petunjuk itu yaitu kalung Leontin. Dan kalung itu berada pada gadis yang ia temui waktu kecil. Dan Shin pun berpindah ke sekolah. Yang dimana waktu Raku jalan ke kelasnya, datang seorang cewek yang lompat dari pagar. Alhasil muka Raku yang terkena injakan dari si cewek itu. Dan waktu Raku sampai di kelas, ada cewek yang perhatian ke Raku. Dan kayaknya Raku sangat suka pada cewek itu. Dan cewek itu bernama Kosaki Onodera. Di sini Onodera juga mempunyai perasaan ke Raku. Tapi ia malu tuh ungkapin perasaannya. Dan setelah itu datang murid baru yang bernama Chitoge Kirisaki. Seketika Raku yang melihatnya menjadi marah. Dikarenakan Chitoge yang melompat dari pagar dan menginjak Raku. Dan gara-gara si Chitoge, Leontin milik Raku hilang. Singkat cerita mereka berdua saling tidak akur. Tapi Chitoge masih mau bantu Raku untuk mencari Leontinnya dan ketemu. Setelah menemukan Leontinnya, di sini mereka memutuskan untuk tidak ada hubungan lagi. Hingga suatu hari, ayahnya Raku menyuruh Raku buat pacaran sama seorang gadis dari rival gengnya, agar kedua geng tetap akur. Mau tidak mau, Raku harus melakukannya, dan ia menuruti kata ayahnya. Namun ketika Raku bertemu dengan gadis tersebut, Raku kaget dikarenakan gadis itu adalah Chitoge. Dan seketika mereka berdua menjadi malas dan mau batalin rencana ayahnya. Namun dikarenakan tidak ada pilihan lain, mereka berdua harus nurut dan menjalani cinta palsu. Seketika teman-teman sekelasnya yang mengetahui bahwa Raku dan Chitoge berpacaran, mereka menjadi kaget dan heboh. Dan membuat Onodera menjadi galau dikarenakan cowok kesukaannya sudah diambil orang. Dan setelah itu Raku mencoba untuk menjelaskan ke Onodera, tapi selalu gagal dikarenakan Raku selalu diawasi sama anak buahnya Chitoge. Tapi dari situ Raku yakin kalau gadis yang ia temui waktu kecil ialah Onodera. Karena Raku melihat bahwa Onodera punya kunci yang aneh. Dan pada akhirnya Chitoge menjelaskan ke Onodera bahwa hubungan antara dirinya dan Raku itu cuma palsu. Seketika Onodera yang mendengarnya menjadi semangat dan ingin mengejar Raku lagi. Tapi seiring waktu hubungan antara Raku sama Chitoge semakin dekat. Dan pada suatu hari datanglah murid baru yang bernama Shigumi. Ia adalah sahabat dan pengawal pribadinya Chitoge.
Waktu tahu bahwa Raku dan Chitoge pacaran, si Gumi langsung mengajak tarung Raku agar si Raku putus sama Chitoge. Singkat cerita, Raku pun menang dan tahu bahwa si Gumi adalah perempuan. Nah, setelah kejadian itu, si Gumi punya rasa ke Raku, tapi dia tidak paham sama perasaannya. Dan pada akhirnya dia sadar bahwa ia mulai suka sama Raku. Tetapi ia memilih untuk memendam perasaannya dikarenakan Raku itu adalah pacar tuannya. Dan si Gumi pun menceritakan masa lalunya Chitoge ke Chitoge tentang cinta pertamanya Chitoge. Setelah mendengar cerita tersebut, Chitoge langsung mencari tahu tentang masa lalunya dan nemuin sebuah kunci. Dan Chitoge tahu bahwa sosok cinta pertamanya adalah Raku. Dan Raku pun langsung mencari tahu tentang masa lalunya Chitoge. Dan Raku minta penjelasan tentang kunci yang dimiliki Onodera. Dan setelah mendengar penjelasan dari Onodera, Raku pun mulai yakin bahwa sosok gadis itu adalah Onodera. Ya, ternyata semua itu adalah salah karena Chitoge juga mempunyai kunci yang sama dan masa lalunya sama. Dan Raku pun bingung karena ia berjanji pada satu cewek, bukan dua cewek. Dan setelah itu mereka mencoba untuk membuka liontin itu. Tapi ketika kuncinya masuk, kuncinya malah patah di dalam liontin itu. Dan pada akhirnya liontin itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Dan ketika si Raku sedang mencari barang-barang masa lalunya, Raku menemukan sebuah foto yang dimana di dalam foto itu ada si Raku dan seorang gadis yang Raku belum ketahui. Dan Raku pun langsung menanyakan ke ayahnya siapa gadis yang ada di dalam foto itu. Dan ayahnya Raku mengatakan bahwa gadis itu adalah tunangannya si Raku dan sebentar lagi akan menemukan Raku. Mendengar hal itu, Chitoge langsung cemburu, tapi Chitoge masih bisa menahannya. Dan suatu hari di kelas Raku kedatangan murid baru yang bernama Tachibana Marika. Namun tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba Marika langsung memeluk Raku. Dan hal tersebut membuat Raku kaget. Dan di sini Marika langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah tunangannya si Raku. Dan terjadi perdebatan antara Marika dan Chitoge. Awalnya Raku ingin menjauhi si Marika, tapi tidak jadi dikarenakan ayahnya Marika adalah pemimpin polisi. Singkat cerita, Raku dan Marika pun kencan dan mengetahui ternyata Marika juga terlibat dengan masa lalunya Raku. Dan pada akhirnya Raku memanggil Onodera, Chitoge, dan Marika dikarenakan mereka bertiga memiliki kunci liontin itu. Dan Raku menyuruh mereka untuk menjelaskan satu persatu. Tapi hal itu membuat Raku makin bingung karena masa lalunya sama semua. Dan Raku memutuskan buat menunda dulu sampai liontinnya diperbaiki. Dan si Chitoge menyarankan Raku buat batalin pertunangannya sama Marika karena takutnya Raku jadi target pembunuhan ayahnya. Padahal Chitoge itu tidak mau Raku tunangan sama Marika dikarenakan Chitoge sudah terlanjur suka sama Raku. Singkat cerita, Raku langsung bertemu dengan ayahnya Marika buat batalin pertunangannya. Tapi hasilnya gagal. Tapi ayahnya Marika bersedia menunda dulu pertunangannya agar Marika lebih akrab sama Raku. Mendengar hal itu, Raku hanya bisa pasrah dengan keadaan. Keesokan harinya, Raku mulai mendekati Onodera. Karena dari dulu Raku tidak punya kesempatan buat mendekati Onodera. Dan pada malam harinya Raku membantu keluarganya untuk berjualan di festival. Dan ketika Raku sedang memasak, Raku secara tidak sengaja bertemu dengan Chitoge. Awalnya Raku cuek ke Chitoge. Namun ketika ada teman ayahnya, Raku terpaksa berjalan-jalan dengan Chitoge. Sejak saat itulah hubungan Raku sama Chitoge semakin akrab.
Keesokan harinya, Chitoge dan kawan-kawannya pergi ke pantai. Dan disitulah Chitoge mengungkapkan cintanya dengan cara mengajak Raku untuk pacaran sungguhan. Mendengar itu, Raku kira Chitoge sedang bercanda. Dan Raku membalasnya dengan ejekan. Mendengar ejekan Raku, Chitoge menjadi kesal. Dan saat itu Chitoge menjauhi Raku dan membuat Raku menjadi bingung. Dan beberapa hari kemudian sekolah mereka mengadakan acara pertunjukan. Dan teman sekelas Raku setuju untuk membuat teater berjudul Romeo dan Juliet. Dan yang menjadi Romeo adalah Raku. Dan yang menjadi Juliet adalah Chitoge. Tapi Chitoge mengundurkan diri karena masih kesal sama Raku. Dan akhirnya yang menjadi Juliet adalah Onodera. Tapi karena ada suatu insiden, kaki Onodera terluka. Dan Raku meminta Chitoge untuk menggantikan peran Onodera sebagai Juliet. Mendengar itu, Chitoge langsung menolaknya dan mengatakan, "Yang kau lakukan saat itu sangat melukai hatiku." Setelah mendengar hal itu, Raku sadar dan meminta maaf. Dan Raku pun menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menghinanya. Dan Raku sangat menghargai perasaannya itu. Dan setelah itu Chitoge bersedia untuk menjadi Juliet. Dan pertunjukan pun berakhir dan berjalan lancar. Setelah kejadian itu, Raku pun sadar bahwa ia suka sama Chitoge. Dan Chitoge pun sadar bahwa ia suka sama Raku. Namun Raku masih bingung untuk mengungkapkannya. Dan setelah itu Raku memutuskan untuk menghibur Onodera agar Onodera tidak sedih lagi. Dan acara mereka pun berakhir dan akhirnya tamat. Ya oke guys, bagaimana alur cerita animenya? Seru atau tidak? Kalau menurut saya sih anime ini seru karena kita diperlihatkan tentang kedua pasangan kasih yang bisa dibilang palsu tiba-tiba saling suka gitu. Kayak intinya kalian nonton sendiri. Pasti kalian kalau sudah nonton anime ini pasti seru dan melanjutkan ke season 2. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe agar channel Jadix TV terus mengupload alur cerita anime yang seru dan tentunya menyenangkan. Dan ya oke guys, jika video ini rame atau sampai 1000 view lah, intinya aku akan membuat season 2 nya. Jadi kalian tunggu aja ya. Ya segitu aja buat hari ini. See you next time. Jadix, bye.